bagaimana kabarnya anak-anakku semuanya? Semoga kalian dalam perlindungan Allah dan juga sehat walafiat. Amin amin ya robbal alamin. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita peroleh dapat bermanfaat dan juga barokah di dunia maupun di akhirat. Berdoa mulai. Amin amin ya robbal alamin. Nah, kali ini kita akan mempelajari mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Nah, yaitu tentang bab makanan dan minuman yang halal dan juga haram. Nah, membahas makanan dan minuman, pastinya kalian sudah tidak asing lagi kan dengan makanan ataupun dengan minuman. Ya betul, makanan dan minuman itu adalah segala sesuatu yang kita makan, yang kita minum dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti nasi, tahu, tempe, air putih, dan lain sebagainya. Nah, itu contoh dari makanan dan minuman. Nah, kemudian kali ini kita akan mempelajari tentang yang pertama, pengertian makanan dan minuman yang halal dan haram. Yang kedua, jenis-jenis makanan dan minuman yang halal dan haram. Yang ketiga, manfaat mengonsumsi makanan dan minuman yang halal. Dan yang keempat, akibat buruk mengonsumsi makanan dan minuman yang haram. Nah, yang pertama, pengertian makanan dan minuman yang halal dan haram. Makanan itu adalah segala sesuatu yang dapat dimakan dengan cara dikunyah, kemudian ditelan, yang dapat menghilangkan rasa lapar. Nah, sedangkan minuman itu adalah segala sesuatu yang dapat diminum dengan cara diteguk, bukan dikunyah ya. Nah, kemudian dapat menghilangkan rasa haus. Nah, kemudian artinya halal apa, Bu? Halal itu segala sesuatu yang diperbolehkan atau tidak dilarang dalam syariat Islam. Sedangkan haram itu adalah segala sesuatu yang tidak diperbolehkan atau dilarang dalam syariat Islam. Kemudian, jadi di sini pengertian dari makanan dan minuman yang halal adalah segala sesuatu makanan ataupun minuman yang dapat dimakan atau diminum, kemudian dapat ditelan sehingga menghilangkan rasa lapar dan juga diperbolehkan atau tidak dilarang dalam syariat Islam. Nah, kemudian pengertian dari makanan dan minuman yang haram itu adalah segala jenis makanan atau minuman yang dapat dimakan atau diminum namun tidak boleh ditelan karena tidak diperbolehkan atau dilarang dalam syariat Islam. Nah, dari sini paham ya anak-anak ya? Oke, baiklah. Selanjutnya yang kedua yaitu jenis-jenis makanan dan minuman yang halal dan haram. Dalam Islam, makanan dan minuman itu memiliki dampak yang besar atau pengaruh yang besar terhadap kehidupan seseorang anak-anak. Jadi, makanan dan minuman itu memiliki dampak negatif jika itu haram, kemudian memiliki dampak positif jika itu halal. Nah, dalam Islam, manusia mengonsumsi makanan dan minuman itu harus sesuai dengan petunjuk Allah dalam Al-Quran dan sesuai penjelasan dari Nabi Muhammad SAW dalam hadis. Nah, di mana di sini itu makanan dan minuman yang halal merupakan makanan dan minuman yang baik serta menyehatkan. Jadi, Allah itu sudah memerintahkan atau menganjurkan kita manusia untuk memakan makanan yang halal atau minuman yang halal. Nah, menurut Islam, makanan dan minuman yang halal itu terbagi menjadi 3 anak-anak. Yang pertama, makanan dan minuman yang halal menurut zatnya. Nah, di sini artinya makanan dan minuman tersebut berasal dari bahan-bahan yang halal, bukan bahan-bahan yang haram. Contohnya seperti air putih, nasi, daging ayam, daging sapi, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua yaitu makanan dan minuman yang halal menurut cara mendapatkannya. Nah, artinya di sini makanan dan minuman tersebut diperoleh dengan cara yang halal, seperti bekerja, bukan dari cara yang haram, seperti hasil dari mencuri ataupun mencopet atau hasil dari korupsi. Nah, itu tidak diperbolehkan dalam agama. Kemudian yang ketiga yaitu makanan dan minuman yang halal menurut cara mengolahnya. Artinya apa di sini anak-anak? Makanan dan minuman tersebut diolah dengan cara yang halal, kemudian tidak dicampur dengan bahan-bahan yang haram. Entah itu sedikit atau banyak, itu tidak diperbolehkan dalam syariat Islam karena
Karena apa? Dapat menyebabkan makanan dan minuman tersebut menjadi haram ketika kena campuran dari makanan atau minuman atau bahan yang haram. Nah, paham dari sini ya anak-anak ya? Oke, selanjutnya yaitu jenis-jenis makanan dan minuman yang haram menurut Islam. Yang pertama yaitu bangkai. Bangkai adalah hewan yang mati dengan sendirinya tanpa disembelih terlebih dahulu atau disembelih dengan cara yang tidak benar dan tidak sesuai dengan syariat Islam. Kemudian yang kedua yaitu darah. Darah merupakan benda yang berhukum haram dan najis dalam syariat Islam. Maka darah ini merupakan makanan dan minuman yang haram. Kemudian yang ketiga yaitu babi. Nah, apapun yang berasal dari babi, entah itu dagingnya, tulangnya, darahnya, ataupun yang lain, nah itu hukumnya haram dalam syariat Islam. Mengapa seperti itu, Bu? Nah, menurut penelitian, mengapa dalam Islam babi itu diharamkan? Karena babi banyak mengandung berbagai macam penyakit yang dapat membahayakan manusia. Nah, yang keempat yaitu minuman keras atau khamar. Minuman keras atau khamar adalah minuman yang memabukkan dan tidak diperbolehkan atau diharamkan dalam syariat Islam. Nah, minuman khamar atau minuman keras ini memiliki banyak dampak negatif bagi kesehatan fisik maupun mental seseorang atau manusia. Nah, mengapa dalam syariat Islam minuman keras atau khamar ini tidak diperbolehkan atau diharamkan? Karena banyak bahayanya daripada banyak manfaatnya, seperti misalkan menyebabkan hilangnya fungsi indera, kemudian menimbulkan hipertensi dan juga mengakibatkan atau menyebabkan kanker kolorektal. Nah, kemudian yang kelima, binatang yang disembelih tidak menyebut nama Allah. Kemudian yang keenam, haram karena keterangan Rasul, seperti hewan yang berkuku tajam dan bertaring dan hewan yang hidup di dua alam. Kemudian yang ketujuh, yang terakhir yaitu makanan atau minuman yang diperoleh dengan cara yang batil atau tidak halal, seperti hasil dari mencuri ataupun hasil dari korupsi. Yang ketiga yaitu mengonsumsi makanan dan minuman yang halal. Nah, makanan dan minuman yang halal itu anak-anak sudah pasti yang bergizi, menyehatkan, baik untuk kesehatan jasmani dan rohani kita. Nah, selain itu, mengonsumsi makanan dan minuman yang halal dapat memiliki banyak manfaat bagi pertumbuhan dan juga perkembangan manusia. Nah, manfaat dari mengonsumsi makanan dan minuman yang halal yang pertama yaitu menjadikan hidup kita menjadi tenang dan damai. Kemudian yang kedua, kita mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala karena telah menaati perintahnya, yaitu memilih makanan dan minuman yang halal. Kemudian yang ketiga, kita mendapatkan perlindungan selalu dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, menambahkan keimanan dan ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, yaitu terjaganya kesehatan jasmani dan rohani kita karena selalu mengonsumsi makanan dan minuman yang halal. Kemudian yang keenam, yaitu memiliki kepribadian yang berakhlakul karimah karena selalu mengonsumsi makanan dan minuman yang halal. Kemudian yang ketujuh, rezeki yang kita peroleh itu dapat membawa barokah serta berkah di dunia maupun di akhirat. Yang keempat yaitu akibat buruk mengonsumsi makanan dan minuman yang haram. Nah, jika kita mengonsumsi makanan dan minuman yang halal dapat memberi banyak manfaat. Begitupun sebaliknya, jika kita mengonsumsi makanan dan minuman yang haram dapat menimbulkan akibat buruk. Nah, akibat buruk dari mengonsumsi makanan dan minuman yang haram yang pertama yaitu orang yang mengonsumsi makanan dan minuman yang haram, amal ibadahnya tidak diterima, doanya tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, makanan dan minuman yang haram dapat berbahaya bagi kesehatan tubuh, yaitu mengandung berbagai macam penyakit sehingga menyebabkan gangguan mental, gangguan daya pikir atau daya ingat dari manusia. Jadi banyak mengandung berbagai akibat buruk. Kemudian yang ketiga, dapat menjauhkan diri kita untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekian dari penjelasan Ibu dalam pembelajaran hari ini.
Kemudian setelah kalian menyimak video pembelajaran hari ini, Ibu akan memberikan kalian tugas, yaitu mengerjakan kuis, di mana kuis ini akan Ibu anggap sebagai absen kalian pada hari ini. Itu saja dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Kita akhiri dengan berdoa bersama-sama ya. Oke, baiklah, berdoa mulai. Amin, amin ya robbal alamin. Ibu akhiri, sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.